akhar. Wa idza tamma Ramadana la yuqtabu alaihi dzanbun illa qaulil akhiri fa in mata qabla Ramadan jaa yaumul kiamat wa laysa alaihi dzanbun. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadhan, barang siapa yang puasa dari bulan satu hari di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Begitu mulianya Ramadan, ya sehari dia puasa, satu hari dia puasa, Allah lebur segala dosa-dosanya yang dahulu, yang sekarang sampai yang dahulu. Kenapa? Kemuliaan daripada bulan Ramadan. Wa idza tama Ramadan, apabila dia puasa sempurna di bulan Ramadan, sempurna dia puasa enggak bolong. Walaupun bolong dikodok. La yuktabu alaihi dzambun, enggak ditulis dosanya ila haulil akhir, sampai tahun yang Ramadan yang akan datang. Ya. Dia sehari kemudian dia puasanya sempurna sampai 30 hari atau 29 hari. Kita kesana karena isbat, ya mau boleh Idul Fitri enggak isbat. Ya isbat, nunggu gimana ikutin pemerintah aja udah biar selamat ya kan. Itu apa-apa pemerintah. Ya. selesai bulan Ramadan, 30 hari, 30 hari puasa atau 29 hari di puasa, ya la yaktabu alaihi dzambun illa qaulil akhir. Allah ampunin dosanya sampai masuk Ramadan yang akan dah. Fa in mata qabla Ramadan, kemudian sebelum Ramadan yang akan datang dia mati, meninggal orang. Ya. Akhraja yaumul kiamat wa laisa alaihi dzanbun. Nanti dia masuk yaumul kiamat, orang tadi nggak ada dosanya. Karena begitu indahnya bulan Ramadan. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Nasrul Ibad, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah wa istinabun nawahi ay bihilafil jununi. Ya, kata Imam Nawawi, sempurnanya akal, ya sempurnanya akal orang mengikut, ya mencari keredoannya Allah Subhanahu wa taala biar dia jauh daripada kebenciannya Allah Subhanahu wa taala. Yang di malam ini, yang di bulan ini, bulan yang mulia, ya Allah taala redho dengan hambanya. Artinya jangan sampai timbul ghadbillah, timbul kebencian Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bihilafil jununi, beda dengan junun, orang yang gila. Ya, dia nggak puasa Ramadan, emang dia gila. Dia nggak puasa Ramadan, emang dia gila. Kalau makannya tempat sampah. Ya, dia kemana-mana nggak ke celana, belanja nggak bugil. Ya, latu-latunya kemana-mana itu, tak tok. Paham? Seseorang kiasnya, ya, natijahnya, kiasnya. Orang tadi kata Imam Nawawi itu ya. Dalam Imam Nawawi saya Syihabuddin, ikmalul aqli ya ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Ya, sempurnanya akal itu mengikuti daripada keredoannya Allah Subhanahu wa taala. Biar jauh daripada azabnya Allah Subhanahu wa yastabu nawahi, dan menjauhkan daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. Bihilafil junun beda dengan orang gila. Maksudnya tadi tuh orang diberikan akal yang sehat sempurna. Makanya beda sama orang gila. Orang gila di bulan Ramadan dia nggak puasa. Orang gila di bulan Ramadan nggak puasa, betul kan? Karena dia gila. Kok ada orang akalnya sehat kayak orang gila? Paham ini? Ada orang akalnya sehat kayak orang gila. Artinya diberikan akal yang sehat, kok dia nggak menjalankan perintah Allah Ta'ala? Padahal dia mengaku
Islam. Umurnya berapa? 40, 30. Kenapa orang yang umur 30, 40, 20, 19 atau dia nggak kuat puasa? Karena nggak dilatih sama ibunya, bapaknya dulu sejak kecil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tuh emak babe kita, orang tua kita semuanya ya nyaring sholat sampai puasa. Sholat dari umur 7 tahun diajarin. Kalau umur 10 tahun dia nggak sholat, gebukin. Puasa dari umur 7 tahun ajarin. Kalau 10 tahun dia nggak belum puasa, gebuk. Ini kalau nggak dibiasain begitu, nanti sampai tua tuh orang dikit-dikit perutnya lapar aja. Apalagi nggak diajarin memang ibunya puasa Senin Kemis. Ya, yaumul bait, yaumul aswad, itu kan penting. Kalau misalnya yang tua nih, yang tua umur 30, nggak apa-apa puasa setengah hari ini puasa setengah hari, kan ada kan orang banyak ya begitu. Pak, kalian semua nanti nggak puasa, mungkin dia nggak dilatih. Waktu kecil dulu tidak dilatih dengan ibunya. Atau waktu kecil dia nggak pernah tahu tuh pengajian. Main HP aja kerjaannya. Nah, anak kecil dulu beda mana anak kecil sekarang. Anak kecil sekarang ngumpul dikit main HP, nggak ada ngobrol. Anak kecil dulu sebelum maghrib jam 5 udah pada ke musola. Santungin kain di lehernya. Ya kan? Sekarang udah nggak ada. Ada di pada main segalanya, dulu pada rajin. Di musola dirapiin musola, di tidur musola atau di masjid. Gitu ya. Tuh, orang-orang dulu hebat. Itu pendidikannya hebat. Sekarang karena banyak media segalanya, orang tua memberikan kebutuhan anaknya media dulu. Orang tua ya, orang tua takut anaknya nangis, dia minta beliin kuota, bakal dibeliin, atau minta beliin HP, bakal dibeliin. Tapi ketika anaknya nggak puasa, ketika anak ini nggak sholat, kurang berpikir. Paham ini ya? Itu ya? Jadi itu tadi orang yang umur 30 tahun dia nggak puasa, nggak kuat segalanya, setengah hari aja dulu nggak apa-apa. Belajar, kenapa ya dulu belum belajar? Ya kan? Umur 30, 40 ya. Dia nggak kuat, nggak apa-apa setengah hari. Tuh hari setengah hari buka, beduk zuhur, ya besok kali bisa dia. Besoknya dia bisa sehari atau besoknya lagi. Orang dia nggak mampu puasa dari mulai subuh sampai ketemu maghrib, bisanya ketemu zuhur. Tuh. Padahal ubannya udah banyak banget, ya, bukanya setengah hari. Uban umur dia tua, bukanya setengah hari, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa, namanya belajar. Kenapa ya waktu kecil nggak belajar, bisanya tuanya belajar, betul gitu ya. Tuh, dibuka tuh puasa tuh setengah hari, umur jam 12 buka. Ya, namanya orang dewasa udah 40, bis buka ngerokok ngopi kan ya, sampai jam 1. Enak banget, gurih ya kan ya. Ngopi jahe lagi, aduh, Allahu Akbar, kan mantap banget tuh kan. Buka, mukanya kayak kembuli lagi. Ya kan, nggak apa-apa belajar. Waktu kecil dia nggak belajar, mungkin sehari, besok 4 hari 5 hari udah dapat 10 hari begitu, 11 hari dia bisa puasa penuh. Itu boleh gak orang 40 hari puasa setengah hari? Boleh aja. Gitu, boleh. Orang dia nggak kuat, ketimbang dia nggak puasa sampai sekali. Waktu kecil dia nggak diajarin sama emak sama ibunya, gitu kan? Atau waktu kecil dia jauh dari didikan dari waktu kecil jauh ya, dari majelis taklim, dari musola, dari masjid. Tuh, emang anaknya kelotokan ya kan ya, bandelnya luar biasa. Jadi dia tobat umur 40 tahun dia tobat. Tuh, 40 tahun dia tobat. Tuh, dia puasa setengah hari, nggak masalah. Tuh, namanya Islam, pelan-pelan, lama-lama gak puasa sehari, tahun besok gak kita puasa full, gitu kan? Tuh.
Jadi ya, sempurnanya akal itu, seorang yang Allah berikan akal sempurna, ya, dia pasti di bulan Ramadan dia puasa, ya, dia puasa dengan Allah berikan akal yang sempurna, dia akan berpuasa mengikuti perintah Allah Ta'ala, mencari ridhonya Allah. Makanya dikatakan bihila fil junun, beda dengan orang yang gila. Makanya dikala orang dia nggak puasa segalanya, nggak ada bedanya orang yang gila. Udah nggak bisa puasa sehari penuh, setengah hari, jangan ampe dihitopi dia gila. Itu ya. Kayaknya sampai ada non Islam, orang non Islam bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gara-gara memuliakan bulan Ramadan. Orang non Islam dia bisa masuk surganya Allah Ta'ala gara-gara memuliakan bulan Ramadan. Oh, keterangannya di HP aneh itu. Jadi kisahnya ada orang non Islam, ya, dia ngelihat tuh anaknya makan di luar, di depan tetangganya Muslim, dia makan sembarangan, ibunya marahin langsung gebugin dia, dibawa pulang. Kamu nggak bisa ngargain ya orang Islam saat ini lagi puasa, makan di dalam, jangan di luar. Nggak lama, seminggu kemudian nih ibu ini meninggal. Ya, nah dia punya tetangga tuh, kekasih Allah Ta'ala, ngimpi bahwasannya ada ibunya itu ada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa disapa, bisa ada di surganya Allah Ta'ala? Ketika mau mati Allah berikan hidayah. Ketika ibunya non Islam tadi mau meninggal, Allah berikan hidayah. Gitu ya. Orang bisa ngargain aja orang yang puasa, ya, dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Ya, udah bulan puasa orang Islam, apalagi udah masuk mau tanggal 29, ada yang tanggal 15, tanggal 20, orang Islam, ya, ngerokok ngopi sembarangan, cakep banget kayak monyet-monyetan. Orang Islam subhanallah ngerokok ngopi sembarangan, udah masuk tanggal 20 Ramadan, Allahu Akbar, 21 Ramadan, Allahumma sholli ala Muhammad, udah ngopi sembarangan, nggak ngargain. Ya, orang non Muslim aja ngargain orang Islam yang puasa, masa orang Islam sendiri nggak bisa ngargain sesama Islam yang lagi pada puasa? Paham? Orang non Muslim bisa ngargain kita, orang Islam sendiri, ya, yang dia nggak bisa ngargain, dia nyantai aja pulang puasa, pagi-pagi udah ngopi ngerokok, ya, mending kaya, kerjanya ongkos pangkalan. Oh kaya sih lo nggak apa-apa, kalau seneng beda, susah. Orang susah ya Allah pada belagu, jangan. Kita udah susah di dunia, bisa susah akhirat. Itu ya, hidup itu cari selamat. Sekali lagi, hidup di antara azan dan sholat. Lahir diajanin, mati disolatin. Itu ya. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, law ajilallahu ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqata busra liman shoma ramadana bil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata di Allah izinkan langit ame bumi, Allah izinkan langit ame bumi tatatakallama laqalata, dia bisa ngomong langit ame bumi, Allah izinin di langit bumi dia bisa ngomong, ya, dia bisa ngomong. Apa kata langit bumi? Busra liman shoma ramadan bil jannah, bahagialah engkau, ya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pasti engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata di langit ame bumi ngomong, ya kan, dia akan ngomong tuh, busra shoma ramadana bil jannah, bahagialah engkau yang berpuasa di bulan Ramadan, engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Makanya kalau orang bahagia kita bisa ngargain kalau kita nggak puasa, misalnya perempuan yang head mentang jangan makan sembarangan di kala head, makan cukup di rumah, tetap menghargai sebulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu mulianya bulan Ramadan. Ya, andai kata langit sama bumi ini bisa ngomong, ya, busra liman soma Ramadan bil jannah, bahagialah seorang yang berpuasa Ramadan, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh langit sama bumi bisa ngomong, ya kan? Kalau kita tahu, makanya tuh ulama kalau dia tahu seorang yang menuntut ilmu, ini gara-gara ilmu, tanpa ilmu kita nggak akan girang dengan Ramadan. Ya, tanpa ilmu kita tidak akan berakhlak mulia. Nah, kata ulama, kalau orang tahu fadilahnya orang menuntut ilmu, dia akan saling bunuh dan membunuh untuk mengejar pahalanya daripada menuntut ilmu. Saling bunuh dan membunuh dikala dia menuntut ilmu. Dia tahu pahalanya, dia tahu faedahnya, hikmahnya, ya, daripada menuntut ilmu. Orang sholat kayak apapun, puasa kayak apapun, gak ada ilmunya, habba'an mansuron, seperti debu yang ditiup oleh angin, hilang aja begitu. Gitu ya, makanya bersyukur ketika kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kita punya ada kaki, kita tangan, kita semuanya anggota tubuh kita bisa menuntut dari mulai tarawih, kita baca Ratibul Atos, baca alhamdulillah, kita udah baca Quran, mau kone sombong, alhamdulillah kita jamaah baca Quran udah hatam 1 juz. Udah hatam 1 juz, udah hatam 30 juz, sudah hataman kemarin, tambah lagi baru masukkan lagi, alhamdulillah kita nggak tinggalin. Ya, rutinan kita Ratibul Atos, alhamdulillah kita baca Ratibul Atos. Ya, malam Jumat besok tetap kita baca maulid. Ya, maulid Nabi, jangan pernah lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, semua bulan Ramadan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap baca maulid. Begitu kan, biar mendapatkan syafatul uzma, syafaat agung yang sangat besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyamul junnah minan nar, kajannati ahadikum minal qital. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamul junnah minan nar, siam itu, puasa itu sebagai junnah, sebagai tameng daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tameng. Ya, kalau puasa setengah hari, lo tamengnya lemah. Puasa setengah hari doang nih, tamengnya lemah. Apalagi nggak puasa, macam-macam nggak puasa. Ya, makanya kalau orang tuh nggak puasa, dia kodok tahun besok nih, bulan puasa kodok nih. Ya, sebelum kodok dia bayar fidyah. Kalau kodoknya tahun besok nggak, kalau kodoknya nggak buru dia bayar fidyah. Macam-macam nggak puasa. Makanya yang bayar fidyah hanya puasa doang, sholat tidak ada fidyahnya. Sholat nggak bisa diri, ya duduk, nggak bisa duduk, tiduran, nggak bisa tiduran dengan kedipan mata, dengan ketipan mati nggak bisa dengan hati. Ya, nggak sholat juga, ya, jemplungin kali Cio. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Jadi yang ada fidyahnya sholat, nggak ada fidyahnya puasa. Sholat nggak ada fidyahnya, bayar fidyah. Dia tahu emak kita sakit nih, nenek kita sakit nih, dia nggak bisa puasa, keluarin fidyahnya. Ya, tiap hari keluarin berapa? Hitungan 50.000 dah. Buat makan sehari orang, keluarin 50.000 tiap hari. Jangan nungguin dia mati. Kesianan, kau udah mati kelar. Urusan anda kan, dia punya nenek atau punya kakek, punya siapa, punya teman baik, dia sakit, yang sakit ini nggak bakal sembuh. Loh, sakit yang bagian orang insan nggak bakal sembuh itu ketika dia mati syahid. Nggak ada yang mampu, karena seorang yang sakit, yang kita yang sakit kayak yang dia alami dengan dia nggak ada yang mampu. Jadi seorang tadi itu ya apa namanya, yang meninggalkan puasa tadi, seorang tadi apa namanya, dia meninggalkan puasa harus mengkodok dan bayar fidyah. Makanya puasa itu ajunna tu minan nar, puasa itu tameng dari api nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seorang yang di puasa Ramadan, apalagi tam puasanya sempurna puasanya, fa insyaallah dia akan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu. Kajunatin ahadikum minal kital, seperti junah ketika kita perang melawan musuh, seperti tameng ketika kita perang melawan musuh. Itulah puasa kita perangin Allah ya. Kita nggak bisa, kita nggak perlu, kita lapar segalanya, kita tidurin segalanya. Ya gitu ngapirin bagaimana kita bisa sampai maghrib. Kita berusaha dari haus kita, lapar kita, kita tidur segalanya. Ya emang kita gak kerja. yang kerja di berusaha, yang kerja di berusaha dari mulai awal. Bodo amat dah ya. Gue ngerasain puasa, gue ngojek aja dari habis subuh sampai maghrib. Habis subuh sampai maghrib ngojek aja gak berhenti ya. Habis kelewatan isya, habis lupa buka. Banyak kan duit. Kalau kerja kan pulang jam 5, pulang jam 3 udah biasa kan. Pulang kerja nggak ada. Jalan pagi kerja nggak berasa. Kalau puasa ambil kerja nggak berasa. Sampai bilang nggak berasa. Mau mati. Astagfirullah, masuk jam 7 pulang jam 3. Aduh Allah, kerja, aduh astagfirullah. Orang hebat, orang yang kerja, apalagi Gojek tuh. Orang hebat Gojek tuh. Loh. Orang di dunia itu yang pertama pertama masuk ke surganya Allah Taala. Gojek sama Grab. Masuk surga dia tuh. Allah, yang pertama masuk surganya Allah Taala, Gojek sama Grab, ya kan? Allahu Akbar, tengah hari bolong sekali. Orang dia nolong orang. Dia nolongin orang, ditolong. Mau kemana lu? Gua anterin. Mau kemana gua anterin lu? Ya, dulu sampai dari Jakarta sampai Peduk dianterin, dari Peduk ke Tangerang, Tangerang dari Tangerang ke Cikarang ke Cirebon, Cirebon Surabaya, gila tuh ojek baru banget. Astagfirullahaladzim, masalah ahli surga tuh dia tuh, gitu. Allah, sampai kadang-kadang dia nggak pulang-pulang, dia ngetem dia, 2 hari 3 hari baru pulang, ya kan? Itu keringat bukan keringat bener gitu, becak kayak oli lah, gitu. Lengket banget. Astagfirullahaladzim. Itulah sedikit keringat serasa capek yang dirasakan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pegelnya dia rahmat daripada Allah Subhanahu. Apalagi dia bisa puasa. Makanya dia bilang kenapa dia berani masuk ke orang kang Gojek segala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia puasa dengan nganterin dari mulai sampai subuh sampai maghrib, sampai ketemu subuh lagi. Sampai lupa sahur. Dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaimu ija aftara salat alaihi malaikat hatta yabrugha. Subhanallah. Wah, beruntung. Senang kita bisa bertemu di bulan Ramadan, senang, bahagia kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shaimu, seorang yang puasa ija aftara, ketika dia mau berbuka, ketika dia buka, salat alaihi malaikatu hatta yabrugha. Seorang ketika berbuka puasa, dia buka puasa, malaikat doain dia sampai masuk isya. Malaikat doain dia sampai masuk isya. Sampai dia selesai berbuka, malaikat doain dia. Makanya inti ketika habis mau buka, buru-buru, trap. Habis itu Allah malakasum tuh, habis itu banyak apa doa inti. Apa yang dimohon kepada Allah Ta'ala? Jangan lupa ya, orang tua yang utama. Doain orang tua, doain guru. Makanya doa mau mustajab. Inti mau doa, inti mau mustajab. Mau kobol segalanya. Mumpung bulan Ramadan. Ya, jaga perasaan ibu, jaga perasaan bapak, jaga perasaan guru. Ini doa kita mau mustajab. Banyak-banyak hikmah ame ibu, banyak-banyak hikmah ame bapak, banyak-banyak hikmah ame guru. Banyak-banyak berrezeki ame ibu, banyak-banyak berrezeki ame bapak, banyak berrezeki ame guru. 3 doa inti mau mustajab. Ya, kasih duit inti orang tua inti yang banyak, usah pikirin. Terutama ibu inti, bapak inti, guru inti. Itu orang tua inti, 3-3-nya orang tua inti. Ketika inti udah nikah 3 tambah mertua.
Ya, itu hadir berkahin terus. Ente punya rezeki, dahuluin dia. Jangan pernah takut, pasti ada. Itu kadang-kadang orang doa nih bukan nggak mustajab. Kadang doa lupa membahagiakan kedua orang tua, lupa membahagiakan guru. Itu aja doa. Ketika ente udah menikah, tambah mertua inti. Fatihah sama orang tua inti Fatihah sama orang tua inti. Ini dulu dapat ijazah daripada Bahmana Petuk. Ngerawat itu nggak makan nasi jadi makan jagung 3 tahun, makan jagung nggak makan nasi, dia makannya nasi jagung 3 tahun. Ya, syaratnya Fatihah buat orang tua setiap malam 71 kali. Nah, jalanin selama 3 tahun. Biar apa? Biar gampang menuntut ilmu. Biar apa? Biar berkah hidup. Fatihah setiap malam ya 71, terus baca kulhu 71. Yang kulhu kita baca, kita hadiahkan pahalanya buat orang tua. Itu. Dan ente najar. Kalau doa mau kabul najar. Kalau doa ini gue kabul, gue pengen bahagiain orang tua gue pengen umrohin orang tua gue. Apabila orang tuanya nggak ada, gue kalau doa gue kabul besok Nabi Ramadan doa kabul, gue pengen motong sapi 2, gue sedekahin pahalanya buat orang tua. Itu. Kayaknya kalau masih nggak ada orang tua, mobil khusus ibu. Inti banyak-banyak bakti dah mi ibu inti. Inti banyak-banyak bakti mi ibu inti. Ya, ketimbang nanti nggak ada baru inti nyesel. Sekarang ya mumpung ibu inti ada bulan Ramadan, ya inti bahagiain ibu inti. Sebisa inti, semampu inti, sepunya inti. Pasti kubur semuanya. Gitu ya. Karena nggak akan wujud kita tanpa lantaran kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli shay'in zakatun wa zakatun jasadin as-saumu. Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu pasti ada zakatnya. Wa zakatun jasad, zakatnya jasad as-saumu. Zakatnya puasa, zakatnya badan yaitu puasa. Segala sesuatu yang kita beli punya zakat. Makanya kan dia bilang dulu, inti kalau motor inti mau awet, inti kalau mau rumah inti nggak rusak, kalau mau HP inti mau awet, gampang. Inti beli HP harga berapa? 1 juta. Ya kan, inti zakatin. Tapi inti berapa? 25.000. Murah nggak? Niatnya zakatin HP inti. Awet. Motor inti berapa harganya? Inti beli motor 4 juta. Berapa 4 juta? Cuman cepet niatin zakatin, zakat. Kan kata Rasulullah, likulli syai'in zakatun, setiap sesuatu pasti ada zakatnya. Apa yang inti beli keluarin zakatnya. Tuh, barang kita awet, jarang rusak. Di rumah harga 300 juta misalnya. 300 juta, zakatnya berapa itu? Pik, gini. Zakatnya kalau 300 juta berapa? Misalnya 6 juta, keluarin 6 juta. Apa mungkin bisa keluarin 6 juta berzakat? Nggak bakal mungkin. Berat. Padahal itu jadi pertanyaan semua. Tuh, jadi awet semuanya. Yang tadi kita rumah kita keluarin yang tadi yang apa? Yang seharusnya rumah nggak rusak, jadi rusak. Ketika keluarin 6 juta, tuh rumah jadi awet, berkah. Begitu kan? Itu jadi apapun yang kita beli, apapun yang kita punya, bismillah zakatin. Biar manfaat, biar barokah, biar awet gitu. Tambah habis itu wa zakatul jasad punya zakat. Jasad kita zakatnya apa? As-saumu, yaitu puasa, nahan lapar ame haus buat orang-orang awam. Ya, kalau yang atasan lagi nahan lapar haus, semuanya anggota tubuh dijaga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimun ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afatun wa du'auhu mustajabun wa dzanbuhu maghfurun.
Nabi Muhammad SAW bersabda, an-naumu sha'imun ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya, dia lawan hawa nafsunya dengan makan segalanya, dia mendingan dia tidur dah. Bangun-bangun maghrib. Wah, dari subuh bangun maghrib. Oh, enak banget itu, tiap hari tidur gitu. Kita nggak bisa gitu. Bangun maghrib, ya Allah. Ada orang sini, ya kan, maghrib lewat bangunnya. Tiap hari tidur, di subuh tidur tuh. Orang sini ada tuh, ya. Di subuh dia tidur. Ya, bangun-bangun bukan maghrib lagi, habis sisa. Kadang sahur belum bangun juga. Astagfirullahaladzim, habis itu tidur lagi. Allahu Akbar. Itu ahli surga itu, karena jauh dari maksiat, jauh dari maksiat. Kita bela-belain kita tidur semua, makanya dikatakan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Daripada dibangun gue buka, yang berharap nanti habis Ramadan ketika Idul Fitri ketimbang maksiat mendingan tidur yang menyelamatkan hidup kita. Ketimbang kita maksiat mendingan kita tidur. Ketimbang kita bergaul yang nggak bawa manfaat mendingan kita tidur. Ketimbang kita main HP nggak bawa manfaat, tuh HP tadi nggak bawa manfaat cuman game aja segalanya, mendingan kita tidur. Lebih utama, gitu kan? Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang puasa itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti habis kelar puasa, ketimbang inti ngomong yang manfaat mendingan inti diem. Daripada ngomong inti nyakitin orang. Ya, artinya daripada nanti bulan Ramadan, habis bulan Ramadan atau di bulan Ramadan atau habis bulan Ramadan, ketimbang gibah kita kepada orang, mendingan kita diem. Ya, ketimbang ngomongin orang mendingan diem orang tadi dihitung dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa selamat, lisannya bisa selamat. Karena lisan lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada mulut harimau dan segalanya. Bisa hancur ya persahabatan gara-gara lisan, bisa hancur persaudaraan gara-gara lisan. Ya, bisa hancur di antara negara satu, wilayah satu dan yang lainnya gara-gara lisan. Gara-gara mulut. Makanya daripada ngomong yang manfaat mendingan diem. Wa amaluhu mudha'afun. Ketika seorang yang berpuasa di bulan Ramadan segala amalnya Allah lipat gandakan. Makanya bilang tadi banyak-banyak yang dia buat baik. Segala amal inti dilipat gandakan. Wal khusus kedua orang tua ame guru jangan lupa itu dia. Segala amal inti Allah lipat gandakan. Kenapa utama dia? Tiga tadi karena tadi yang membentuk inti daripada zahiran wa batinan. Kalian itu muslimin muslimah tetangga. Ya, mau buka puasa, inti terka pulang kerja segalanya ada orang jualan telak beli bagi buat tetangga segalanya. Buat tangga inti kenal baik atau inti kenal baik ada orang tadi susah. Inti besok niatan mau nanti niat tetangga mau beli nasi, mau beli makanan buat takjil buat makan dia. Ya, berharap dalam puasa ya Allah lipat gandakan segalanya, mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa doa mustajabun, inti doa mustajab. Bulan Ramadan doa inti mustajab. Ya, Ustaz, ini kan bulan Ramadan kemarin kan ada doa mulu. Doa ini nggak mustajab, Ustaz. Ya, kan doa mulu, doa ini nggak mustajab. Udah Allah doa, Allah terima 30 di dunia, 70 di akhirat. Mungkin yang 30 di dunia Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan segalanya. Jauh daripada penyakit, itu doa. Jangan doa dilihat materi mulu. Wazan buhu magpurun, dia semuanya segala dosa-dosa Allah ampunin. Hanya di bulan Ramadan masuk nih kelima, masing banyak nih bulan Ramadan. Jangan sampai kita lewatin segala kebaikan kita, jangan sampai kita lalaikan di bulan Ramadan. Semoga Ramadan terbaik ini bulan 5 hari sampai masuk nanti tanggal 30 Ramadan ya, kita husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.